Direktur Utama Elman Basuki Purwadi dalam keterangannya menyebutkan, nilai pembebasan lahan sebesar 723 miliar rupiah itu terbagi dalam pembebasan lahan di sepanjang jalan, serta untuk kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Basuki mengatakan pembebasan lahan di IKN sangat dibutuhkan, karena jika lahan tidak dibebaskan, maka konstruksi pembangunan tidak bisa dilanjutkan oleh pemerintah. Kendati demikian, menurut Basuki, anggaran untuk pembiayaan pembebasan lahan di IKN bisa terus bertambah. Hal itu karena pembebasan lahan lanjutan masih berproses di Badan Pertanahan Nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Dalam hitungan 3, 2, 1. Sebanyak 3 bank yang diresmikan kemarin merupakan bank plat merah, diantaranya Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia. Dalam groundbreaking ketiga bank kemarin, Jokowi didampingi Menteri Badan Usaha Negara Erick Thohir, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Dan hari ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan kembali melanjutkan peletakan batu pertama sebanyak 4 titik di Ibu Kota Nusantara. 4 titik itu adalah Gedung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, Gedung Telkom, Gedung TVRI yang bersamaan dengan Command Center, serta Bangkal Dinas Perpesan Ibu Kota Nusantara harus dikelola dengan kendali. 3, 2, 1. Jangan sampai kehilangan kendali dalam mengelola Ibu Kota Nusantara. Karena ada beberapa Ibu Kota baru yang dibangun oleh negara-negara yang tidak saya sebut, kotanya sangat ramai tetapi menjadi tidak terkendali. Ada dua ibu kota yang saya lihat seperti itu. Kelihatannya berhasil tapi sebetulnya tidak berhasil. Pembangunan di Ibu Kota Negara IKN masih berjalan sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan. Seluruh proyek pembangunan di IKN Nusantara akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keseimbangan dengan lingkungan. Misalnya membangun barak bagi pekerja dengan desain tingkat atau tower. Barak yang akan dibangun bagi pekerja ini berjumlah 22 tower dengan kapasitas 17.000 tenaga kerja. Seluruh schedule pembangunan ini berada dalam koordinasi dengan pemerintah setempat, yakni pemerintah Kecamatan Sepaku. Beberapa kegiatan yang telah terdaftar dalam 1 bulan terakhir adalah konstruksi bangunan yang mulai dikerjakan. Selain itu, akses jalan logistik pada segmen 1, 2, 3, dan 4 telah terhubung. Sarana dan prasarana juga telah mulai dirangkai, misalnya instalasi pengelolaan air limbah, jumlah 3 unit, pengelolaan sampah terpadu, serta pembebasan lahan. Di Kota Nusantara ditargetkan rampung pada Juni 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan lapangan dapat digunakan untuk kegiatan upacara 17 Agustus 2024. Nantinya lapangan di IKN akan menampung 8.700 orang. PUPR menyebut progres pembangunan gedung kantor presiden saat ini telah mencapai 78,68%. Sama dengan Istana Presiden dan lapangan upacara, pembangunan kantor presiden juga ditargetkan dapat rampung pada Juni mendatang. Sementara itu, progres pembangunan gedung Kementerian Sekretariat Negara sudah mencapai 50%.
Ditargetkan rampung Juni mendatang, gedung Setnek dapat difungsionalkan untuk menampung 750 orang aparatur sipil negara atau ASN. Selanjutnya, progres pembangunan gedung Kementerian Koordinator Kemenko 1 yang berkapasitas 337 orang ASN sudah mencapai 48,7%. Sementara gedung Kemenko 2 yang akan menampung sekitar 250 ASN, pembangunannya disebut agak terlambat. Pembangunan gedung Kemenko 3 saat ini sudah mencapai 55%. Kemudian, gedung Kemenko 4 juga sudah berprogres konstruksi hampir 50%. Terakhir, pembangunan pendukung lainnya seperti MES untuk pasukan pengamanan Presiden Pampres, gedung pemadam kebakaran hingga gedung parkir sudah berprogres hampir 70%. Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Bukan itu, bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan, Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Nanti sampaikan, kurang apa lagi? Jadi, sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan.